Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rencang Maulana dan juga teman-teman yang sudah gabung di Instagram Lelana Kudus dan juga di Instagramnya Omah Batikku. Ya, kali ini ada kegiatan spesial. Kita akan lebih mengenal lagi terkait tentang batik yang ada di Kudus. Jadi, kegiatan Lelana tidak hanya menginformasikan terkait tentang perjalanan sejarah kota Kudus di masa lalu, tapi juga bagian dari sejarahnya itu sendiri. Seperti kalau di Kudus adalah ada kretek, tapi juga di sisi lain ada batik yang ternyata dulu juga bisa menjadi bagian dari sejarah panjang dari Kabupaten Kudus yang ternyata mungkin di generasi saat ini masyarakat Kudus banyak yang belum begitu mengenalnya. Namun di era-era awal-awal 900-an atau awal-awal 1800-an ternyata batik Kudus juga ada dan ternyata juga sempat eksis juga. Nah, di sini kita akan memperkenalkan lebih dalam lagi terkait tentang batik Kudus dan juga bagaimana desainnya, bagaimana perkembangannya sekarang dan juga program-program kedepannya bagaimana. Nah, di saat ini saya berada di Galeri Omah Batikku Kudus. Kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam lagi bisa cek di Instagramnya di Galeri Omah Batikku atau Omah Batikku ya. Omah Batikku. Untuk rencang-rencang Lelana yang ingin tahu lebih dalam lagi terkait tentang batik Kudus itu sendiri. Ya, perkenalkan saya Hairil, di sini adalah bagian dari storyteller di Lelana Kudus. Kali ini kita akan lebih dalam lagi membahas terkait tentang batik Kudus dan sudah ada tamu-tamu spesial tentunya dari Omah Batikku. Ada Pak Faduli. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semangat terus ya. Insya Allah. Pak Lukman. Alhamdulillah sehat selalu ya, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini juga harus tetap sehat. Sehat itu yang utama sekarang sepertinya ya. Kalau kan gitu sedikit bisa menggoyahkan semangat kita dalam berkarya. Apalagi ini pandemi, bagaimana keadaan Galeri Omah Batikku ini? Kalau pada saat pandemi ini tetap berjalan, tetapi jalannya itu juga jalan dengan semangat yang sangat-sangat. Karena kondisi tentunya biasanya istilahnya omset dari penjualan jelas menurun, tetapi kerjaan-kerjaan yang belum selesai di masa sebelum pandemi ini juga harus kita selesaikan. Ya. Begitu ya. Iya. Dan seperti yang sudah kita pakai semuanya ini dari teman-teman Omah Batikku, saya juga memakai sarung batik ini. Ini juga nanti bisa dijelaskan ya, diceritakan ya Pak. Ada ceritanya ternyata di balik. Jadi biar lebih mengena, biar bisa merasakan atmosfernya, merasakan kejayaan batik Kudus di masa lalu, saya juga ikut memakainya ini. Gitu ya Pak Doli dan Pak Lukman ya. Iya. Nah, teman-teman, untuk yang ingin bergabung di sini, yang ingin tanya-tanya lebih dalam lagi terkait tentang sejarah batik yang ada di Kudus, kemudian motifnya bagaimana, desain-desainnya bagaimana, dan juga hal-hal yang lainnya terkait tentang batik Kudus, boleh gabung di Galeri Omah Batikku atau gabung di Instagram Lelana. Ya, seperti yang sudah gabung di sini, nanti tinggal saya bacakan satu persatu pertanyaannya, nanti bisa langsung dijawab gitu ya. Yang penasaran, yang sampai sekarang mungkin masih belum begitu mengenal, saya di Kudus tapi saya nggak begitu mengenal desain batik Kudus itu seperti apa, bagaimana. Nah, seperti itu nanti bisa langsung dijabarkan ya. Baik, ngomong-ngomong soal batik Kudus, memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pernah berjaya di era-era 1800-an atau 1900-an awal. Namun karena sering berjalannya waktu, ternyata proses industrialisasi di Kudus juga sangat pesat. Akhirnya mungkin banyak pengrajin atau pengusaha di bidang batik sedikit tergeser karena karyawan-karyawannya pada pindah ke bidang industri yang mungkin untuk mendapatkan upah yang lebih mudah dan bisa jadi juga lebih cepat untuk mendapatkannya. Dan sampai akhirnya batik Kudus menghilang dan akhirnya di beberapa dekade terakhir ini banyak penggerak-penggerak batik Kudus yang sudah mulai menggeliat kembali. Bahkan desainer-desainer besar di Indonesia pun
sudah membawa Batik Kudus dalam desainernya, rancangannya gitu ya Pak ya. Baik. Nah ngomong-ngomong soal sejarah dulu nih, bisa diceritakan sejarah Batik Kudus itu gimana Pak Fadli? Tentang sejarah Batik Kudus itu diperkirakan atau mulai ada itu sekitar abad 16. Jadi sekitar abad 16 ini eranya berbarengan dengan era keberadaan, kejayaan pendirian dari kota Kudus, di mana eranya itu era Kanjeng Sunan Kudus ya, mulai menata Kudus ini menjadi sebuah kota yang tertata, diantaranya juga memunculkan batik-batik Kudus pada zamannya. Jadi diperkirakan batik Kudus ada itu sudah ada sejak abad 16. Nah puncak-puncak dari kejayaan Batik Kudus itu era tahun berapa juga? Kalau puncaknya itu berada di era tahun 20 sama 30-an. Nah, di era itu banyak pengusaha-pengusaha dari Batik Kudus ini menghasilkan batik dengan kualitas yang sangat bagus. Lalu di era tahun 40-an ini muncul para pengusaha peranakan yang juga menghasilkan batik-batik Kudus bercitra halus. Gitu. Nah, kalau seperti yang kita ada di galeri ini, saya merasakannya di sekitar saya ini batik-batik Kudus yang klasik semuanya ya, ini desain-desain klasik ya. Mungkin yang penasaran ingin tahu gimana sih desain-desainnya seperti ini, kurang lebihnya kalau bisa dilihat detailnya luar biasa ya, rumit sekali ya, seperti itu. Jadi ini kita istilahnya mengambil istilah citra lawas. Citra lawas. Ya, jadi kalau citra lawas itu mengangkat tema, lawasannya Batik Kudus, kita replika kembali atau kita produksi kembali. Memproduksi kembali dengan desain-desain yang lawas gitu ya. Desain-desain yang lawas. Ya. Artinya kita memperkenalkan lagi Batik Kudus yang memang Kudus, jadi motifnya juga Kudus dan kalau bisa memang harus dibuat di Kudus. Gitu. Nah kembali lagi ke sejarah ya Pak Fadli ya. Kan sempat ada masa kejayaan, ada masa turunnya, kemudian fase awal di abad 16. Nah itu proses panjangnya itu gimana ceritanya, perkembangannya kok bisa sampai memasuki puncak kejayaan terus menghilang? Iya, di antaranya tadi sebab-sebab hilangnya Batik Kudus yaitu era industri. Ini era industri rokok kretek ini yang rupanya penyerapan dari tenaga kerja ini banyak yang masuk ke industri kretek. Lalu para anak pembatik ini banyak yang beralih profesi menjadi saudagar rokok kretek. Nah, kalau yang sudah seperti itu artinya jejak pembatik dari generasi nenek moyangnya ini tidak diwariskan gitu. Beralih profesi ya. Beralih profesi walaupun beberapa perusahaan batik ini masih terus eksis walaupun putra-putranya membuat rokok kretek ini biasanya para juragan kretek ini juga ada yang mempunyai studio khusus, studio membatik khusus. Jadi untuk menghasilkan batik yang citranya halus juga dipakai sendiri di lingkungan keluarga. Jadi saudagar-saudagar batik itu dulu tetap berinovasi. Oh ini sekarang lagi memang industri kretek, jadi anak-anaknya justru malah beralih ke industri kretek itu. Ya. Seperti Anda juga yang melanjutkan, memang tapi ada juga yang memang benar-benar meninggalkan sama sekali gitu ya. Ya memang era itu jelas mempengaruhi era batik. Itu kenapa kok bisa pindah ke jalur industri gitu? Apakah mungkin karena industri itu memang bisa lebih hasilnya lebih cepat, lebih itu dibanding batik atau gimana? Iya, menurut pengamatan kami, memang waktunya zaman dulu itu industrinya lebih cepat dan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Lalu sebab merosotnya Batik Kudus itu jelas di sekitar tahun 70-an. Di tahun 70-an ini mulai ada batik printing. Jadi kalau sudah keluar batik printing ini bagi orang-orang yang istilahnya pengen sandang dengan harga yang terjangkau, ini jelas mereka meliriknya batik printing. Itu salah satu penyebab menurunnya geliat Batik Kudus. Gitu. Iya, rencana-rencana lama yang ingin gabung di sini bisa untuk tanya-tanya langsung, bisa menyampaikan unek-uneknya terkait tentang pertanyaan-pertanyaan terkait tentang Batik Kudus bisa disampaikan di sini, atau juga teman-teman yang melihat live IG dari Om Batikku juga bisa ya. Nanti saya bacakan pertanyaannya, nanti bisa gabung di sini dan nanti langsung dijawab sama Pak Fadli atau juga Pak Lukman gitu ya. Nah setelah menghilang lama, kemudian ini kan beberapa dekade terakhir ini mulai lagi nih
1, 2, 3 praktisi batik ini banyak yang mulai ingin membangkitkan lagi. Salah satunya adalah Omah Batikku ini. Nah, kalau Pak Lukman sendiri bisa diceritakan nih awal mulanya Omah Batikku itu gimana? Terima kasih. Iya. Kalau mulai terbentuknya Omah Batikku ini sekitar tahun 2018. 2018. Bulan Oktober waktu itu ya. Itu berawal dari kami ini kan teman sekolah ya ceritanya. Saya dan Pak dulu teman sekolah, satu SMA, satu kelas, angkatan juga. Satu ini juga ya, satu selera sebenarnya. Oh bukan. Beda lagi. Pak dulu lebih dulu memang. Pak dulu memang batiknya lebih dulu. Saya tidak sama sekali. Oh gitu. Kita lost kontak lama, tiba-tiba beliau main ke rumah di sini, ngobrol. Terus rumah ini kan dulunya kosong mas. Oh. Ini tinggal orang tua, saya lagi di sini, keluarga saya 8 bersaudara. Kalau bapak ibu udah meninggal, saya di Kudus, terus ini kan kosong ya, tidak ada yang nempati lah, saya nempati kan di sini. Saya waktu itu bilang eman gitu loh, punya rumah seperti ini gak istilahnya dimanfaatkan. Bentuknya rumahnya udah seperti galeri. Akhirnya Mas Abduli menggunakan ide-ide gagasan masalah dia kan sudah masalah batik udah jalan ya. Waktu itu walaupun dia single factor untuk batiknya, mereka nggak tahu, terus dia ngobrol ke saya, ide-ide mereka dituangkan semua, terus kita ngobrol cukup lama waktu itu. Saya memang nol sama sekali waktu itu, saya nggak tahu batik sama sekali, terus saya memang nggak paham. Kita ngobrol, terus saya juga ngobrol ke kakak keluarga saya, terus mereka akhirnya mendukung apa yang jadikan mewujudkan batik ini. Saya Mas Fadli sebagian untuk desain dan produksi kainnya, kami yang punya tempat dan mensupport yang lainnya gitu loh. Kalau Pak Lukman sendiri itu tahu nggak sih kalau memang Batik Kudus tuh dulu ada, tuh memang benar-benar blank seperti saya, generasi baru yang mungkin kalau sekedar tahu mas, karena orang tua kami juga sama dia punya peninggalan beberapa kain dan saya tahu itu kain-kain bapak ibu itu tahu, cuman nilai seperti Mas Fadli lebih tahu lebih filosofinya saya emang nggak tahu. Ya, begitu gitu ya. Lebih detailnya saya nggak tahu, cuman ngerti kalau bapak itu punya gitu aja. Oh gitu. Secara detailnya saya nggak tahu. Tanya itu batik gitu aja. Dibongkar-bongkar tuh lemari ya, dibuka. Ternyata banyak koleksi ya. Alhamdulillah memang ada beberapa sih ya Mas Fadli ya. Tinggal dari orang tua saya juga dari Simbah atau saya ada beberapa yang kuno gitu. Sekitar itu memang buatan Kudus juga. Iya, dan memang itu batik yang dibuat di Kudus. Nah, terus untuk ide kenapa kita membuat di sini di Langgar Dalam, karena kita melihat historis bahwa di Langgar Dalam ini juga dahulu ini terkenal dengan sogo Kudus yang istilahnya sogo lemah teles. Lemah teles itu menyerupai tanah yang basah. Ini menurut cerita dahulu dihasilkan di desa Langgar Dalam. Makanya ini ada historisnya antara tempat dan cerita zaman dahulu dan yang kita lakukan saat ini. Sopas. Iya, kalau Pak Fadli tadi kan memang dari diajak sebagai teman sekolah, kemudian tahu batiknya memang dari peninggalan dari bapak ibu, dari mbah-mbah gitu ya. Nah, kalau Pak Fadli sendiri sudah mulai respect sekali dengan Batik Kudus itu sejak kapan dan mulai ingin mengangkat lagi itu sejak kapan? Nah, kebetulan itu saya juga asalnya ini mau nggak mau ya, karena dulu nenek saya juga pelaku, nenek saya punya usaha batik di Janggalan itu sekitar tahun 55. Terus itu juga istilahnya diturunkan dari Mbah Buyut saya yang punya perusahaan batik sekitar tahun 20 sampai 30-an. Juga benang merahnya dari Buyut, dari Canggah itu yang dulu berasal dari Langgar Dalam, itu kira-kira awal tahun 1800. Itu beliau sudah membuat batik-batik, istilahnya batik-batik kuno yang dibuat di Kudus pada saat itu. Jadi dari cerita mereka juga ada cerita bahwa runtuhnya era atau tidak runtuh ya, berkurangnya era perbatikan itu diantaranya masa industri rokok kretek. Gitu. Jadi yang mungkin sama pertanyaan seperti saya atau mungkin teman-teman yang lainnya kadang Batik Kudus sebenarnya ada nggak sih atau hanya diada-adakan saja? Ternyata ini saksinya, ternyata leluhurnya itu juga memang beliau ini pengrajin ya, punya saudagar batik, juga punya usaha batik. Jadi leluhur sebelumnya jadi memang ada terahnya gitu ibaratnya. Jadi tidak hanya asal
orang baru yang memang berusaha mengusung. Kadang kan ada ya di daerah-daerah tertentu yang memang bukan kota-kota batik gitu. Kadang karena dari supaya punya ciri khas batik memunculkan baru. Ternyata Kudus itu memang dari dulu memang sudah ada dan ini kembali di repro lagi gitu ya dengan desain motif yang lama. Kalau tadi kan dari keluarga Belanda ya. Saya maksud jadi rokoknya. Oh, gitu rokoknya. Tadi bapak dan saya itu maksudnya bagian di rokoknya. Oh gitu. Jadi memang antara batik dan rokok itu memang tidak bisa ada kaitannya gitu ya. Kudus ya, sejarah perkembangan Kudus ya ternyata ya. Bahkan zaman dahulu itu ada pengusaha pabrik rokok yang menggunakan batik ini sebagai sarana untuk promosi. Oh iya. Jadi salah satu gift-nya gitu ya, giveaway gitu ya. Dari batik. Betul. Iya dulu kan biasanya kayak di taplaknya, serbet gitu biasanya kan di batiknya itu ya. Gimana teman-teman, ada yang sudah menyampaikan pertanyaannya, bisa disampaikan ke kami, nanti bisa langsung ditanyakan. Nah tadi kan baru ngomongin sejarah perkembangannya dan juga jadi Omah Batikku ini. Kemudian kita akan bahas lagi nih terkait dengan motif dan desain batik khas Kudus yang lawasan. Nah bisa diceritakan motif khas Kudus yang lawasan itu gimana? Cuma sekarang kan kadang juga masih meraba-raba yang gimana ya bentuknya ya, apakah mirip Solo, Jogja, ataupun mirip Lasem, Pekalongan. Nah kan bisa ditekankan lagi kalau batik, atau mungkin perpaduan di antara itu. Nah kalau batik Kudus itu klarifikasinya masuk ke batik pesisir. Ya dengan motif-motif yang bebas. Motifnya tidak ada pakem yang khusus, walaupun di perkembangannya batik Kudus ini ada desain-desain pengaruh budaya keraton juga. Eranya itu di era karena Kudus ini berada di wilayah dahulu berada di wilayah Kerajaan Demak yang masih tentunya masih sedikit sekali ya untuk pola-pola ragam hias yang ada di kain-kain waktu itu. Polanya tentunya pola bebas, diantaranya ialah buketan atau rangkaian bunga dengan ciri-ciri itu buketannya besar-besar. Kalau batik Kudus itu bunganya besar-besar. Contohnya di sisi kanan itu ya. Terus ada buketannya itu jumlahnya 5. Nah, jadi kalau jumlah buketan 5 itu semacam kayak rangkaian. Dari kata buket ya. Buket. Kalau kita hitung buketnya itu ada 5. 5 itu biasanya melambangkan rukun Islam. Artinya itu sudah pengaruh Islam ya. Seperti yang di sini. Ini motif bulan dan bintang. Ya, itu buketnya juga 5. Gitu. 5. Terus motif-motif lainnya apa yang menjadi ciri khasnya? Motif-motif lainnya yang Kudus ya, seperti ini motif singa dengan yang spesifik itu dengan isen-isennya. Isen-isennya kalau di Kudus itu banyak isen-isen beras kecer atau beras putah atau beras tumpang atau bunga randu. Bunga randu itu sebenarnya adalah bunga dari pohon kapas ya. Pohon kapas ya, yang kapas itu kemudian dipintal menjadi bahan sandang yang artinya itu filosofinya memohon kemakmuran di bidang sandang. Randu juga salah satu komoditi utama di wilayah Kudus, Pati, Jepara ya memang ya dari dulu kan memang terkenal industri kapuknya juga ya seperti itu. Dan yang lebih menarik perhatian saya lagi itu justru malah backgroundnya ya, isen-isennya ya. Itu detail sekali ya, di antara kesemuanya ini latarnya tuh rumit sekali, kecil gitu. Motif yang sangat rumit ini menandakan bahwa di era itu eranya itu sangat damai, sangat tentram ya seperti sekarang. Jadi para pembatik ini membuat isen-isen dengan hati, dengan rumit. Enggak di deadline. Jadi batik kalau zaman dahulu itu menghibur seperti kita menonton televisi, tapi seperti orang melukis gitu kan. Jadi nggak habis-habis idenya. Jadi benar-benar detail dan rapi gitu, tidak asal dicoret-coret gitu saja ya. Ya, rencana yang masih menyimak, masih bergabung di obrolan menarik kita di kesempatan kali ini, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan. Untuk yang ingin gabung juga bisa di Omah Batikku, galeri Omah Batikku ya, Omah Batikku, Instagramnya Omah Batikku, itu bisa dibuka galerinya, bisa dilihat-lihat motif-motifnya, desain-desainnya.
Nah, balik lagi ke Oma Batikku ini, perkembangannya gimana nih sejak tahun 2018 sampai sekarang? Kemudian ini sudah rumahnya juga sudah bentuknya galeri gitu. Minat masyarakat atau program-programnya apa saja ini? Jadi pertama kali kita membuat dari tahun 2018, memang pertama kita memang belum apa istilahnya mempublish ke luar ya. Kita cuma berusaha membuat dulu lah, kita istilahnya apa namanya, menyimpan dulu gitu, sebelum kita benar-benar bisa untuk launching gitu. Perkembangannya setelah itu malah justru kita langsung maksudnya udah punya apa namanya sebelumnya punya teman-temannya yang sebelumnya kan udah banyak ya. Akhirnya kita justru dikenal di luar Kudus. Ya seperti komunitasnya misalnya komunitas dari Surabaya, komunitas dari Jakarta. Jadi mereka justru lebih tahu dari Mas Antoni secara pribadi, dia mengontak beliau kan. Kemudian kalau untuk wilayah Kudus waktu itu memang kita belum ada apa-apanya, masyarakat terbatasan dari apa namanya SDM-nya juga dari itu kan memang belum nggak mumpuni ya, karena kan kita masih baru, belum ada pencanting yang benar-benar apa yang bisa. Jadi kita masih apa ya waktu itu mencari tenaga kerjanya itu maksudnya dari yang dulu pernah ikut pelatihan dari zaman dulu, kita coba tarik lagi, kita itu lagi gitu Mas. Memang nggak menutup kemungkinan untuk semacam itu kita juga bersama dengan pengrajin dari luar Kudus. Seperti kita mengisi itu isian itu kan nggak mungkin dari kita sendiri bisa, karena mungkin jam terbang kan belum bisa kan seperti itu gitu. Kita bawa ke Solo atau ke Kalungan. Iya, dan bahkan generasi pembatik memang benar-benar total hilang ya, benar-benar total putus. Kemudian diangkat lagi kan berarti harus mulai dari nol lagi ya, cari pengrajin lagi. Itu gimana suka dukanya itu ada kan secara nggak langsung dari pemerintahan desa melihat kita bergerak di bidang ini, nggak hanya sekedar apa namanya untuk bisnis gitu. Kalau kita bikin jual yang beda ya, kita juga ada nilai edukasinya untuk mempertahankan apa namanya warisan leluhur kita gitu. Akhirnya mereka mengadakan semacam pelatihan ke kami, ada beberapa orang 30-an lah, dengan maksud dan tujuan nanti menumbuhkan lagi rasa ingin apa namanya untuk belajar lagi Mas. Akhirnya kita bikin pelatihan 30 orang waktu itu, dan akhirnya mulai muncullah bibit-bibit baru yang bisa kita oles lagi sehingga menjadi pembatik-pembatik yang handal nantinya ke depan gitu. Iya. Terus sekarang berarti produksi terus nggak? Iya, alhamdulillah selama mulai pandemi sampai sekarang kita nggak pernah men-stop produksi, karena itu tadi Mas Wadil pernah cerita bahwa order yang kita dapat tuh dari sebelum pandemi itu kan kita produksi satu kainnya nggak mungkin 1-2 hari. Iya betul. Jadi prosesnya memang panjang. Itu tetap kita jalan gitu. Justru pada saat pandemi ini mundur 3 bulan. Harusnya 3 bulan pekerjaan kita selesai, ada yang mundur sampai 6 bulan. Oh gitu. Jadi memang lebih didetailkan lagi mungkin. Yang bikin kerasa kan memang kalau biasanya kita ada event, pameran atau apa, ini sama sekali tidak ada. Iya biasanya. Berarti ini juga sudah ngisi-ngisi pameran-pameran juga ya? Iya, kita punya agenda yang sudah tetap, yang sendiri ya. Untuk acara di Jakarta, di Museum Tekstil terutama, kita sudah menjalin kerjasama sama mereka, kita mulai jalan, atau Mas Badri malah belum menjadi mitra kami. Dulu sudah pernah kerjasama, sekarang malah tambah lebih erat lagi untuk masalah untuk hari batik, hari ulang tahunnya mereka, dimana mereka selalu diundang ke sana. Gitu. Jadi kalau Oma Batikku ini memang lebih fokus untuk mengeksplor lagi desain-desain motif lama untuk dicanting ulang lagi, dibikin ulang lagi, direpro lagi gitu. Jadi kalau misalkan yang motif-motif baru mungkin memang bukan kefokusan dari pihak Batikku ini. Tapi juga bisa kemungkinan ya, untuk request seperti itu bisa juga. Mungkin di luar dari apa namanya kebiasaan kita bisa. Kadang-kadang ada dari instansi atau apa bisa memberikan suatu apa Mas ya seragam gitu dia punya ciri khas sendiri Pak, seperti ini bisa nggak gitu, kita bisa gitu. Cuman itu tadi harus sabar Mas, karena kita namanya membantu itu kan nggak bisa seperti fotokopi gitu. Iya, apalagi sekarang ada gempuran print. Iya, luar biasa. Jadi memang perlu mungkin diinformasikan, mungkin bisa dijelaskan apakah printing desain batik itu juga bagian dari batik atau tidak gitu. Jadi kalau kita melihat printing itu hanya motifnya saja. Motifnya. Tapi kalau kalau kita lihat, jadi printing itu termasuk kain yang bermotif batik, tapi tidak ada sentuhan batiknya, cuman motifnya saja. Makanya saya ini menumbuhkan ke generasi sekarang untuk mencintai batik yang asli. Nah, siapa lagi kalau yang
yang mencintai batik yang asli kalau bukan kita. Lalu nanti insya Allah generasi muda ini terdorong dengan batik sebagai warisan dunia. Jadi itu mereka moga-moga mulai tergerak bahwa bisa membedakan mana yang batik printing, mana yang batik asli. Gitu. Terus respon di masyarakat sekitar atau mungkin pemerintah daerah dan sebagainya terkait tentang adanya membatikku ini gimana? Alhamdulillah waktu itu pertama kali respon dari camat kota ya waktu itu, sorry ya, dia beli langsung segera kemari dari dinas budayaan dibawa oleh Pak Sekdes kami, mengenai kami bahwa di kota dalam lama ada yang memproduksi pengrajin batik yang tulis gitu istilahnya, dan itu mengangkat batik tema-tema yang lama gitu. Mereka alhamdulillah beliau waktu itu langsung menuju kemari dan ya excited banget ya teman-teman, masih ada ternyata ya gitu, apalagi dalam kampung seperti ini ada rumah seperti ini, dan di dalamnya ada penggiat-penggiat seperti kami yang peduli, saya kalau peduli ya, itu seperti itu. Tadi dia support, mas jalan bareng nanti kita kalau ada apa-apa kita support gitu. Terus alhamdulillah waktu Pak Tamsil jadi bupati, Bu Rina datang sampai sini, dari Bu Camat, dari Bu Kapolres, dari para pimpinan-pimpinan dari Pak Dinas semua banyak di sini. Nah kalau yang berarti sini juga melakukan penjualan langsung juga bisa. Atau hanya pemesanan saja? Bisa. Kalau di sini memang kalau istilahnya mau cari kain yang ada kita apa dibeli bisa juga. Oh gitu. Nggak harus lewat order gitu juga. Kalau mau studi banding atau mau lihat-lihat membatikan juga sering juga ya mahasiswa atau anak-anak kami ya kayak seperti itu, makanya dari awal kan kita mendirikan ini kan satunya edukasi juga gitu. Jadi kita memperkenalkan dari mulai anak-anak sampai ya orang dewasa atau instansi atau apapun ke sini mengetahui mengulik masalah batik, kita welcome gitu aja. Kayak kemarin dari playgroup ya sorry ya, playgroup, TK atau SD atau anak-anak SMA yang dapat tugas dari sekolahan gitu, kita bantu seperti apa nanti kita bantu. Nah kalau tadi kan dari Oma Batikku sendiri yang bagian yang memang sebagai wadahnya gitu ya. Kalau Pak Fadli sendiri yang memang dulu leluhurnya sudah ada generasi batik kemudian menghilang terus dengan mengupkan lagi, awal mulanya gimana tuh yang pertama kali yang mau ngumpulkan wastra-wastra? Nah itu kira-kira tahun 95 ya, 95 itu saat saya masih kuliah dulu. Terus ketika tahun 97 itu saat Krismon. Nah saat Krismon itu kan saya melihat kondisi keadaan industri yang dialami di tempat kami itu kan sangat terpuruk ya waktu itu saat Krismon. Tetapi saya tertantang niat saya untuk menghidupkan kembali batik yang pernah kita buat. Pertama saya mengumpulkan tinggalan-tinggalan istilahnya yang pernah diproduksi itu saya kumpulkan. Tempat yang dipakai untuk membuat itu saya kumpulkan lagi. Nah kebetulan bapak saya itu kan dulu sering mewarnai ya, jadi beberapa resep pewarnaan itu tinggalan dari bapak saya yang saya gunakan sampai sekarang. Jadi masih ada ilmunya gitu. Jadi terinspirasi dari dulu Pak Iwan Tirta itu kan pernah batiknya itu pernah dikeluarkan pada saat APEC ya, itu sangat saya terinspirasi gitu. Jadi kalau kita orang Kudus, kita itu harus memunculkan batik Kudus. Batik Kudus itu kan memang ada jejak sejarahnya. Kami juga tahu sedikit banyak tahu tentang sejarahnya. Nah dari itu kita kembangkan lagi. Terus beberapa rekan, istilahnya rekan wastra itu juga mendukung. Jadi kira-kira di tahun 2003 itu saya menjadi tenaga volunteer di Museum Tekstil Jakarta untuk bagian pengembangan pelatihan membatik. Nah dari situ juga saya memberikan apa yang saya bisa, tapi saya juga dapat ilmu dari mereka gitu. Jadi ada timbal balik. Jadi seperti itu ya. Nah kemudian istilahnya ini kan mulai dikembangkan lagi. Nah terus untuk kedepannya ini gimana ini untuk Batik Kudus sendiri ini? Untuk memperkenalkan ke generasi mudanya dengan cara apa kayak gitu? Untuk kita perkenalkan dengan generasi muda itu tentunya pengenalan mereka untuk tahu ini loh batik-batik Kudus yang harus kalian tahu, karena semua orang itu saya yakin kesenangannya nggak sama. Nah dengan cara kita memperkenalkan itu nanti mereka akan tahu. Jadi
akan tahu tentang batik-batik Kudus seperti ini. Nah, nanti kalau mereka sudah tahu, sudah seneng, tentunya timbul niat ingin membikin atau mereka tertarik untuk sekedar koleksi, kolektor atau apa. Itu artinya kan nanti bisa menggiatkan batik Kudus di masa mendatang. Gitu. Nah, tadi udah diceritakan lebih mendalam terkait tentang batik Kudus dan juga suka duka dari Oma Batikku ini sampai alhamdulillah berdiri dia sekarang ini dan terus berkembang. Saya mau tanya nih, yang saya pakai ini terus yang dengan pakai ini, tolong diceritakan motifnya apa, kemudian apa filosofinya mungkin. Jadi kalau di Kudus itu ada yang namanya tradisi berkain sarung batik. Nah, tradisi ini di Kudus itu jangan apa itu istilahnya jangan apa ya, kagum atau apa, heran, jangan heran kalau misalnya ke Kudus ini kok banyak bapak-bapak berkain sarung batik. Nah, mau saja ke sarung. Serius, kadang ada teman yang dari luar kota gitu, di Kudus ya di mall ya pada sarungan gitu. Ya, memang selain Kudus itu memang kota santri ya. Gitu. Zaman dahulu kala itu memang sudah ada tradisi berkain sarung untuk kaum pria. Jadi tradisi berkain batik untuk sarung dari kaum pria ini menandakan bahwa Kudus itu dari dulu sudah ada jejak ya tradisi membatik, kemudian tradisi membatik melahirkan tradisi berkain sarung batik. Jadi nanti kalau misalnya kita merujuk ke sarung batiknya ini memang sarung batik yang khusus digunakan untuk para pria. Nah, ciri-cirinya itu tumpalnya lebar gitu. Terus kalau sarungnya itu biasanya ada pasangannya. Jadi pasangannya itu maksudnya gini, kalau sarung dipakai untuk pria, kalau satu jarit atau kain panjang dipakai untuk wanita. Gitu. Jadi dengan desain yang sama. Dengan desain yang sama. Seperti itu. Nah, kalau yang saya pakai ini desain apa ini? Nah, pakai ini batik Kudus atau bukan? Nah, kalau yang dipakai itu kalau di Kudus kalau di Kudus ini digunakan sebagai tradisi di Kudus, tetapi batik ini dibuat di Solo. Jadi ini kalau tidak salah ini buatan tahun 80-an. Nah, pada saat tahun 80-an Kudus memang vakum, tidak ada pengrajin. Jadi para saudagar ini langsung pesen di Solo dengan motif-motif pesisiran khas Kudus. Gitu. Ya. Jadi tetap pesan karena industri di sini sudah benar-benar hilang, tetap pesan di industri Solo, tapi tetap selera masyarakat yang motif-motif kudusan yang mungkin ini ya lebih terang, lebih warna-warni gitu ya, lebih mengarah ke pesisiran. Jadi ternyata selera masyarakat pun lingkungannya beda-beda ya. Di Solo untuk dijual di Kudus, Solo untuk dijual di mungkin di Jakarta atau mungkin seleranya beda-beda ternyata. Bisa saya tambahkan, motif di Kudus itu motif pesisiran dengan desain-desain yang rumit. Desain-desainnya banyak, penuh. Jadi pengrajin Solo pun paham ya, seleranya orang Kudus tuh yang desainnya pesisiran, yang detailnya rumit seperti itu ya. Jadi dulu itu pelaku para saudagar batik di mana pengrajin sudah tidak ada, mereka ini langsung pesan di Solo dan ada beberapa kerjasama dengan para pengusaha Solo. Begitu. Nah, kalau yang jenengan ageng nih? Kalau yang saya pakai ini juga buatan Solo, ini kain 3 negeri, buatannya keluarga Coa. Keluarga Coa ini kalau di Kudus ini dipakai tradisi berkain sarung, ini namanya kalau di Kudus itu kain 3 negeri itu kerap disebut Ndoro Gendiri. Ada hubungannya dengan Giri, itu artinya gunung. Itu, jadi maksudnya itu nanti kain Ndoro Gendiri yang dipakai oleh sepasang pengantin itu nanti mereka akan melalui samudra kehidupan seperti mengarungi luasnya samudra dan akan mencapai kemakmuran, itu seperti sifatnya tingginya gunung. Coba dengan Nah, ini seperti ini. Jadi ini sarung lawasan tinggalan bapak saya. Gitu. Ini juga era-era memang Kudus sudah. Kalau ini eranya di Kudus masih ada pengrajin. Tapi ini biasanya para saudagar, ini para saudagar batik ya. Ini biasanya kalau yang punya istilahnya juragannya, ini dia makanya ini yang halus, dipakai para juragan. Sedangkan nanti hasil produksi yang kasar ini dijual untuk kalangan rakyat. Gitu. Jadi ada dua jenis gitu ya.
Nah tadi kan kalau yang dipakai ini Pak. Ya, jadi kalau dipakai Pak Lukman ini adalah produksi dari repro ya, repro baru, atau tapi replika ya. Nah. Ini motifnya adalah motif burung merak. Oh iya, itu belakangnya Ya. ada tumpalnya. Tumpalnya ini adalah taman teratai. Jadi kalau yang istilahnya di Kudus itu ada bunga lotusnya, itu menyebutnya taman teratai. Jadi bunga-bunga yang tumbuh di lingkungan apa itu danau atau telaga atau belik ya. Kalau di Kudus ini dikenalnya dengan sebutan belik. Gitu, sumber-sumber mata air. Iya, gitu. mata air. Oh iya, katanya kalau untuk desain-desain Kudus itu memang ini kebanyakan tanaman-tanaman gitu ya. Iya. Kalau misalkan binatang pun itu tetap di gambarnya tidak mutlak seperti aslinya mungkin tetap desainnya distilasikan ya. Distilasi. Jadi itu sudah pengaruh Islam di mana penggambaran sosok binatang ini disamarkan. Jadi contohnya misalnya singa itu yang di belakangnya Pak. Tapi kan nggak begitu kelihatan ya, singa gitu. Singanya itu digambarkan ya singa seperti apa ya ini? Seperti singa yang apa dia? Senyum. Jadi nggak mutlak seperti singa gitu, ya. Ada desain-desain yang dan ini apa itu bulunya ini disamarkan menjadi beras putih. Iya betul. Bulu yang ada di lehernya. Ya. Terus dikasih isen-isen yang singanya itu isen-isennya bunga wuni kembang. Ya. Terus kalau isen pelatarannya ini bunga randu dikombinasikan dengan bunga teratai. Jadi buketnya adalah bunga teratai. Iya, teman-teman yang ingin bertanya sepertinya sudah ada, bisa gabung di sini. Mungkin teman bisa bantu, bisa disampaikan. Dari dunia kelam ada warna-warna tertentu tidak yang menjadi ciri motif Kudus? Warna-warna tertentu yang jadi ciri motif Kudus. Kalau misalnya Solo kan kayak warna coklat atau putih. Jadi warna tertentu Kudus itu yang saya singgung tadi. Jadi soganya itu soga yang tanah basah. Ini kalau menurut hemat kami setelah kita mengadakan semacam perbandingan itu memang soganya lain dengan soga yang ada di Solo, yang ada di Jogja. Kudus ini mempunyai soga yang spesifik, diantaranya seperti itu. Lalu contohnya ini soga-soga yang istilahnya adalah lemah teles. Soga ini coklatnya ya habis hujan gitu ya. Jadi seperti tanah yang basah. Ini iya. motif taman teratai. Bunga teratai ya ini satu. Nah, ini coklatnya seperti ini. Nah, jadi bukan kayak coklat batik Solo kan beda ya coklatnya ya. Coklatnya lebih gelap. Nah, zaman dulu coklat seperti ini itu dihasilkan dengan alam, dengan warna alam. Tetapi zaman dulu kan kepekaan pH, terus warna alam yang dihasilkan mungkin tanamannya sekarang sudah langka, atau pH yang mempengaruhi itu adalah pH tanah saat ini atau keasaman air saat ini yang tidak sama dengan keasaman seperti dahulu. Bila kita mencoba resep kuno yang persis, keluarnya juga tidak bisa persis. Mungkin ada bahan-bahan pembantu yang berkurang atau kadar pH dari suatu lingkungan yang berbeda untuk saat ini. Dan tadi kan sempat Pak Fadli menyampaikan karya Coa, Iya, Coa. Dan itu ternyata pengrajin-pengrajinnya tidak hanya pribumi saja ya? Tidak pribumi. Jadi kalau Coa itu pengrajin dari Solo. Oh dari Solo. Kalau yang di Kudus sendiri apa? Kalau yang di Kudus itu pengrajin yang sangat terkenal itu Nyonya Liburtim. Oh itu yang dari itu yang Tionghoa gitu. Iya, Nyonya Liburtim itu terkenal hasil batiknya yang sangat halus. Lalu Tionggoji, Nyonya Tionggoji, lalu siapa lagi ini? Limbon Im itu terkenal batiknya karena isen-isennya itu sangat rumit. Nah, batiknya ini sehalus dan serumit batik Java Hokokai. Batik yang dihasilkan pada saat zaman Jepang. Gitu. Dan batik-batiknya Nyonya Limbon yang halus itu diperkirakan dibuat sekitar tahun 40-an sebelum akhir zaman penjajahan Jepang. Sebelum akhir Jepang masa selesai, berarti Jepang selesai itu kan sekitar tahun 1943. Jadi sebelum tahun 1943 itu terkenal
batik-batik yang sangat bagus. Jadi pengusaha batik sendiri tidak hanya pribumi, tapi juga Tionghoa pun juga ikut meramaikan ini ya, khasanah perbatikan ya, kalau di Kudus ya. Itu yang di daerah istilahnya Kudus Kulon ya, bagian barat area Menara, itu banyak dihasilkan oleh pengusaha pribumi. Artinya kearifan lokal itu muncul dari sana. Sedangkan yang para peranakan, pengusaha peranakan ini berada di Kudus bagian timur. Kalau sekarang ini Seleko, terus jalan stasiun dulu itu kalau sekarang Jalan Johar, ya, Jalan Johar sampai Jalan Tanjung. Oh ya, kawasan pecinan memang. Iya, istilahnya kawasan pecinan. Tetapi kalau kita lihat perjalanan dari Batik Kudus ini berevolusi. Berevolusi gimana? Berevolusi artinya dari yang kuno, misalnya isen-isen kembang randu yang lokal yang dihasilkan yang kuno di era tahun 18-an. Ini di eranya Nyonya Libun Im, peranakan ini dibuat bunga randu tapi yang halus. Ya. Lebih lebih detailnya, ya, lebih detailnya lagi, ini lebih halus, tentunya lebih rumit karena batik-batik peranakan ini muncul warna-warna yang sangat soft. Warna-warnanya terang tapi penerapannya sangat soft, terutama warna merah istilahnya ya, tapi penerapan warnanya kalau kita lihat itu oranye yang sangat jelas, yang tidak bisa ditiru untuk saat ini. Ada pertanyaan lagi buat teman-teman dan rencang-rencang Lewana? Ada satu pertanyaan lagi. Monggo, silakan. Ada motif tertentu tidak yang digunakan saat upacara adat di Kudus? Ya. Jadi kalau motif tertentu, kalau upacara adat di Kudus ini yang paling yang paling kelihatan ini adat pernikahan. Ya. Nah, jadi pada saat ada pernikahan itu yang dipakai pengantin, sepasang pengantin ya, pengantin pria dan wanita ini diharuskan memakai kain yang ada warna merahnya. Jadi ini terkait dengan batik yang 3 negeri, atau kalau yang di Kudus ini disebut Gendoro Gendiri. Kalau warnanya 3 ini dengan filosofi 3 warna. Jadi merah itu artinya darah untuk melanjutkan keturunan, nanti biru itu artinya laut, berarti setelah menikah seperti mengarungi samudra lautan kehidupan yang baru. Nanti yang ri itu berhubungan dengan kiri yang artinya gunung, itu diharapkan kehidupannya bisa tinggi menjulang seperti gunung. Gitu. Jadi memang pernikahan pun harus memakai sarung ya. Iya, ada filosofinya seperti itu. Nah, terus kalau ada pengaruh budaya keraton Jawa ya, Jawa yang pada saat itu Kudus sudah tidak berada di bawah kerajaan Demak. Ini ada isen-isennya seperti Sidomukti. Ini diterapkan ke sarung bermotif pesisir atau kain jarit bermotif pesisir. Berarti ini sudah kolaborasi ya, kolaborasi antara batik keraton, bergaya keraton dengan batik bergaya pesisir. Dan kalau di Kudus sendiri kan kalau untuk acara pernikahan itu kan tidak hanya pengantinnya saja yang pakai kain sarung ya, tapi seluruh keluarga bahkan pengirimnya gitu. Kalau kita mengikuti tradisi berkain sarung tadi itu harusnya justru semua tamu undangan memakai kain batik. Jadi ada dress code-nya gitu ya. Jadi ini dress code-nya nggak usah ditulis. Gitu. Kalau ada undangan hajatan otomatis ya pakai sarung batik dan pakai jas. Iya, dan mungkin itu masih berlaku untuk kawasan Kudus Kulon. Kudus Kulon sampai sekarang ya, apalagi sekarang sudah digiatkan lagi ya. Alhamdulillah generasi muda sekarang sudah mulai giat ini pakai kain sarung batik. Oh gitu. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi, tantangan terberat pelestarian batik Kudus itu apa? Tantangan terberat. Tantangan beratnya itu tenaga kerja. Kalau sekarang itu tenaga kerja di lingkungan industri. Kita pilih, lebih baik saya masuk ke pabrik saja Pak. Berangkat pagi sore dan makanya kita perlu menumbuhkan generasi yang benar-benar mencintai, dalam artinya itu benar-benar kerja dengan tekun dan benar-benar menghasilkan satu karya yang bagus. Nah kalau kayak gitu terus gimana ini untuk mendapatkan SDM, atau apakah memang mencari SDM, mencari ilmu seperti ke luar kota, ke Solo atau ke mana? Nah memang Kudus itu sejak dulu itu kalau batiknya itu kan sudah terjalin kerjasama dengan perbatikan luar. Bahkan zaman dahulu nenek saya sendiri itu pengrajinnya, karyawannya itu didatangkan dari Lasem. Sedangkan para pengusaha peranakan yang hasilnya bagus-bagus itu tenaganya didatangkan dari Pekalongan. Sudah terjalin
kolaborasi seperti itu sejak zaman dahulu. Tetapi yang kita inginkan itu kearifan lokal kan memunculkan lagi generasi membatik yang berasal dari Kudus. Ya, itu tadi teman-teman yang sudah bertanya terkait tentang perkembangan batik Kudus hingga sekarang. Kalau masih ada waktu yang ingin bertanya terkait tentang perkembangan batik Kudus atau desain-desain yang lainnya juga bisa. Nah, itu tadi kan sudah disampaikan, pasti suka dukanya itu terkait tentang SDM gitu. Nah, kalau untuk yang minat itu sendiri, apakah memang apakah memang lebih banyak dibanding SDM-nya atau gimana? Yang minat, yang minat dengan batik motif desain khas Kudus ini loh. Kan banyak tuh, mohon maaf saya, itu banyak desainer yang memang sudah mengangkat. Otomatis kan batik Kudus yang desain lawas kan udah semakin dikenal. Bagaimana dengan peminatnya? Ya, alhamdulillah peminatnya banyak. Ya, dengan dimunculkannya batik Kudus di era sekarang, ya tentunya ini peran para desainer. Setelah mereka habis fashion show ini, alhamdulillah rupanya ada respon dari mereka yang belum mengenal batik Kudus. Ketika batik Kudus ditampilkan lagi dengan gaya sekarang, ini menarik dan akhirnya permintaan bisa dibilang meningkat. Gitu. Nah, ya memang ya kalau setelah saya tahunya dulu juga memang banyak desain-desain yang datang ke Kudus, desainer-desainer kemudian di-up-kan di Jakarta atau di fashion show di luar negeri atau di ibu kota gitu kan. Tapi kadang saya sendiri tuh untuk mencari batik yang motif Kudus sendiri pun memang rada susah di pasaran kayak gitu. Kalau tidak datang ke galerinya atau tidak datang ke pengrajinnya langsung, memang rada susah, tidak semudah mencari batik Solo atau Pekalongan yang mungkin di sepanjang jalan juga ada yang jual kayak gitu. Nah, tantangannya apakah memang batikku ini rencananya mau punya gerai di luar supaya bisa lebih memudahkan orang mengakses batik Kudus gitu. Ada rencana ke situ juga? Insya Allah iya, semuanya kami juga punya tempat, tapi sebenarnya belum kita kondisikan seperti itu karena untuk mengisi satu outlet itu kan juga memerlukan materi. Apalagi kita juga bikin di sini untuk memenuhi kebutuhan aja sudah untuk memenuhi pesanannya udah kompal gitu. Nanti kita mungkin menciptakan yang mungkin dari grade yang levelnya menengah ke bawah mungkin. Itu nanti kita ciptakan seperti itu sehingga minat masyarakat Kudus terutama untuk memakai kain batik terutama di Kudusnya akan lebih. Iya. Kadang banyak yang bilang juga, wah batik Kudus tuh nggak terjangkau, mahalnya luar biasa. Ya jelas lah karena desainnya juga rumit, pembikinannya juga memang kalau tahu sebenarnya, nggak tahu serba buatannya seperti apa ya memang akhirnya terus gitu harus menghargai karya pembatik memang harus dihargai. Mungkin memang ide itu tadi supaya bisa dinikmati semua kalangan, mungkin butuh bikin grade-grade yang lainnya juga. Ya, teman-teman atau rentang-rentang lelana yang ingin bergabung lagi masih ada waktu beberapa menit lagi ke depan. Oke, satu pertanyaan lagi, sedikit keluar tema ya, untuk kombinasi kain batik pada pakaian adat Kudus saat ini, apakah ada pakemnya tersendiri? Sejauh yang kami lihat untuk saat ini itu pakemnya keluar. Nah, kalau pakem kainnya itu memakai pakem kain lasem ya. Oh iya, betul. Sedangkan di Kudus ini kan tradisi dari zaman dahulu ini kan sudah ada batik Kudus. Nah, kalau kearifan lokal itu biasanya kan semua perangkat yang digunakan ini hasil dari kreasi daripada pengrajin lokal. Jadi kalau zaman dulu itu tradisi berkain sarung atau berkain batik, kain panjang untuk pasangan suami istri, ini pakemnya adalah dari kain Kudus. Mungkin karena kelangkaan, kemudian sudah mati setelah tahun 70-an ya, terus akhirnya kayak pakaian adat Kudus itu jadinya ya laseman ya, pakai laseman ya. Lasem ya kalau sekarang itu lasem ya, jadi kelihatan bahwa itu batik yang digunakan di lasem. Kalau yang dulu memang ada yang istilahnya laseman itu merajuk pada warna merah. Oh gitu. Ya, karena warna merah kan dihasilkan dari lasem. Seperti kain Tiga Negeri itu merahnya memang dibuat di lasem. Nah, kain Tiga Negerinya Kudus merahnya juga dibuat di lasem. Hubungannya seperti itu, tapi motifnya motif Kudus. Ya. Jadi orang bilangnya laseman gitu, dibikin di Kudus tapi laseman gitu ya.
seperti yang di pakaian adat Kudus kayak gitu itu laseman. Tapi untuk yang motif adat Kudus sekarang itu perbedaannya kelihatan jauh sekali. Oh gitu. Dengan kain-kain yang zaman dahulu. Jadi perbedaannya itu sudah tidak ada kombinasi kolaborasi Kudusnya, batiknya itu sudah tidak ada kombinasinya, sudah pure lasem. Jadi itu yang perlu ditata lagi, ditelaah lagi. Iya, PR juga. Iya, mungkin nanti akan memunculkan keragaman. Iya betul. Jadi mungkin karena teman yang pakaian adat ini kan mungkin mau dipakai untuk acara-acara, tapi untuk nyari batik Kudusnya susah. Ya udah endingnya ya lari ke lasem. Dulunya maunya laseman, tapi dapatnya lasem, ya udah lasem berarti gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ada pertanyaan yang lainnya, teman-teman bisa bergabung di sini. Ada satu pertanyaan. Oh ya, boleh monggo. Apa karena ada kemiripan corak, batik lasem justru menjadi pengganti batik Kudus? Nah, seperti itu. Nah, kalau kemiripan karena kedekatan lokasi. Kalau kemiripan corak seperti yang dulu itu coraknya justru sangat jauh, sangat jauh dengan batik lasem yang dulu. Kalau batik lasem yang dulu itu ada kemiripan dengan batik Kudus. Tetapi kalau batik lasem yang sekarang itu jauh dengan batik Kudus. Walaupun warnanya ada kemiripan, jadi kemiripannya di warna. Oh gitu. Yang membedakan tuh desainnya atau gimana? Desainnya. Yang dulu tuh gimana? Yang dulu itu lasemnya itu kelihatan buketnya mirip di Kudus. Apalagi kalau yang pesanan dari pengusaha Kudus itu buketnya sudah dibikin di Kudus, lalu dibawa di lasem hanya diwarnai warna merah. Ya, kemudian dibawa ke Kudus lagi untuk diwarna biru dan soga. Oh, seperti itu. Jadi itu bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya, karena mungkin ya mungkin masyarakat dulu tahunnya yang dipakai mungkin yang lasem itu ya rata-rata ya. Jadi tahunnya ya mungkin dikira memang itu juga bagian dari batik Kudus. Ternyata dulunya ada kesamaan, tapi semakin kesini semakin yang desain Kudus semakin tergerus, semakin nggak begitu, mau nggak tahu juga mungkin. Iya, karena itu kalau batik tiga negeri itu kan mengarahnya pada cerita zaman dahulu. Jadi mungkin salah satu istri dari Sunan Kudus itu kan anak dari Sunan Bonang, di mana beliau waktu itu membawa kain abangan, kain yang warnanya merah. Sementara di Kudus sendiri itu sudah berkembang batik dengan warna-warna soga. Nah, warna merah itu kemudian ketika beliau berada di Kudus, ini dibatik lagi yang putih-putihnya yang kosong, sehingga menghasilkan warna kombinasi warna merah dan warna coklat. Nah, resepsi orang zaman dulu karena itu merahnya dibawa di lasem, maka namanya itu adalah laseman. Laseman. Ya. Jadi seperti mungkin masyarakat Kudus pada umumnya tahunnya mungkin memang laseman itu sendiri. Dan kita sudah mengenal lebih dalam lagi terkait tentang batik Kudus, desainnya, motifnya, sejarahnya. Ternyata memang dulu ada generasi pembatik, gitu ya. Keturunannya pembatik juga ada di sini. Beliau Pak Faduli ini, dan akhirnya sekarang mulai mengangkat lagi, tidak hanya Pak Faduli dan juga dari Pak Lukman di Omah Batikku, tapi juga ada teman-teman yang lainnya juga ikut berusaha untuk mengangkat ini ya batik Kudus gitu ya. Mungkin dengan cara yang berbeda, dengan desain-desain yang baru, tergantung dengan karakter ciri khas masing-masing gitu ya Pak Faduli ya. Istilahnya sesuaikan dengan permintaan pasar juga. Tapi kita itu istilahnya konsekuen dengan mengembangkan motif yang lama. Iya. Kita sesuaikan dengan pasar sekarang. Iya. Terakhir penutup ini karena kurang lebih sudah hampir 60 menit kita bersama, nggak terasa ya ngobrol-ngobrol batik itu nggak ada habis-habisnya. Nggak akan ada habis kalau membahas isen-isen yang isen-isen itu ya, apalagi kita semuanya gitu. Next time. Iya, next time mungkin bisa ada waktu lagi dengan lebih membahas spesifik kainnya, atau mungkin ada sesi di sesi yang lainnya gitu, desainnya gitu bisa. Pak Lukman ada pesan-pesan untuk rencang-rencang lelana atau teman-teman yang sudah melihat live IG kita kali ini terkait tentang batik Kudus dan juga perkembangannya? Ya, saya harap untuk generasi sekarang ada lebih menghargai budaya atau kearifan lokal yang kita miliki. Siapa lagi kalau kita yang menjaga atau mempertahankan untuk generasi yang akan datang. Gitu. Kalau Pak Faduli sendiri ini, monggo. Nah, karena rencang lelana itu sukanya melihat bangunan-bangunan kuno, ya, termasuk rumah ini adalah rumah
fintech ya, heritage ya, heritage. Jadi rumahnya adalah rumah heritage. Rencang-rencang Lelana ini adalah yang menghargai, istilahnya yang menghargai apa ya, warisan daripada leluhur untuk bisa dilestarikan dengan cara mengunjungi dan kemudian mengabarkan kepada teman-teman yang di luar. Akhirnya terjalin kerjasama. Selain itu juga kita tetap melestarikan dari lingkungan heritage itu, dan lingkungan heritage itu juga kita lestarikan juga istilahnya sesuatu yang heritage yang bisa membuat kita hidup. Di antaranya adalah batik. Batik Kudus ini juga warisan heritage yang perlu kita lestarikan di lingkungan heritage. Betul. Iya, kalau teman-teman rencang-rencang Lelana semuanya, kalau ada yang ingin melihat lebih jauh lagi galeri yang ada di Omah Batikku ini, bisa datang langsung ke sini ya. Bisa disampaikan alamat lengkapnya. Rumah Batikku, Batik Kudus ini terletak di Desa Langgar Dalem. Itu tepatnya Langgar Dalem nomor 59 RT 4 RW 1 Kecamatan Kota. Iya, karena memang letaknya ada di dalam gitu ya. Ada di dalam gang-gang. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang kurang tahu, mungkin bisa di Google Map ada ya, di Google Map ada. Atau ingin lebih tahu lebih dalam lagi sejarah Batik Kudus, nanti Pak Fadoli ini nanti akan bisa menjadi pemandu, bisa ditanya-tanya terkait tentang apa saja berhubungan dengan Batik Kudus. Nonton ya? Iya. Baik. Teman-teman Lelana, rencang Lelana semuanya, dan juga yang sudah gabung di IG Live kita kali ini, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali obrolan kita kali ini, dan semoga saja tidak hanya di season kali ini saja, besok-besok kita lebih detail lagi bisa ya, bisa bahas detail terkait tentang desain-desain Batik Kudus begitu. Jadi ilmunya semakin bertambah. Dan memang perlu kita ketahui kalau untuk di Lelana Kudus ini tidak hanya membahas terkait tentang sejarah Kudus dalam arti perkembangan daerahnya atau juga bangunan-bangunan bersejarah, atau ada sisi lain dari bangunan tersebut, tapi juga terkait perkembangan lainnya, misal kretek yang ada di Kudus, kemudian kali ini juga ada batik, kemudian hal yang lain yang ternyata pernah menghiasi sejarah Kudus juga nanti akan kita bahas. Baik, rencang Lelana, tidak terasa sudah 60 menit kita bersama, dan semoga saja bisa bermanfaat, menambahkan ilmu kita terkait tentang wawasan Batik Kudus. Saya Hairil harus mengucapkan terima kasih sudah untuk teman-teman Lelana yang sudah bergabung di sini, dan jangan lupa untuk tetap update terus di IG Lelana, karena akan ada banyak update informasi terkait tentang jadwal walking tour atau jadwal-jadwal yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan